Itu yang dengan apa karena ini gitu kan dia menerangkan gitu ya. Itu Terus Anda harus dibersihkan dari semua itu, soalnya istilahnya harta yang selama ini harta yang kotor dan segalanya gitu toh harus dibersihkan semua dan nanti gitu bilangnya. nggih. Ini Habib yang bicara. Percayalah, Habib yang bicara ini tidak sembarang orang, bisa ketemu Habib tidak sembarang orang bilang gitu. Berarti uangnya panjenengan dikuras semua, habis bersih. terus uang yang panjenengan berikan ke anak panjenengan juga diminta juga. Diminta, Masya harus Allah. dibersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel kesayangan kita, channel. Oke, ini saya akan menayangkan video dari video Kiai Muhror Kudlori Ahmad kayak namanya ya. Nah, beliau menceritakan tentang kejadian yang terjadi kepada wali murid, kalau tidak salah wali muridnya yang mondok di pesantrennya beliau. Mungkin beliau punya pesantren, saya juga tidak tahu. Dan beliau ini menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi ya kepada beliau juga sih, pada beliau juga kepada wali santri yang ada di video ini gitu loh. Menurut saya sangat miris sekali atas kejadian ini. Ya semoga aja dengan adanya polemik ini ya, oknum-oknum yang seperti itu bisa wanti-wanti atau tidak para muhibin kita ini bisa juga wanti-wanti juga ya terkait oknum-oknum yang seperti itu gitu loh. Jadi kita akan tayangkan tanggapannya dari Kiai Muhror. Pagi ini melaporkan, saya tadi udah di SMS sama oknum Habib, minta uang juga. Cobalah tolong itu Robitoh Alawiyah itu, tolong mengingatkan saudara ini panjenengan, tolong itu Habib yang dawir itu tolong. Itu benar-benar meresahkan. Asli ini bukan fitnah ini. Ini ada wali-wali santri yang ngirimi putra. Ini ada wali santri pernah datang ke sini Pak nggih? Betul. Datang ke sini. Gimana Pak? Ceritanya gimana Pak? Ya saya di sini ditemui, katanya dia bilang sejak pagi itu mau nemui. Berarti nggih panjenengan tadinya kan sowan ke saya ya kan? Sowan ke saya. Kebetulan saya nggak ada. Betul. Terus ada malah ada itu ngaku Habib dari Semarang, katanya Habib Muhammad Metal gitu, panggilannya bilangnya gitu. Muhammad Metal. Alnya al apa? Alnya saya kurang paham ya. Nanya panjang lah. Nggih, Panggilannya berarti Muhammad Metal kalau terkenalnya di Jakarta, dari Jakarta bilangnya gitu. Gitu ya. Iya, Nah, tadi ceritanya gimana ceritanya? Terus dia itu nemui saya dan akhirnya merabak saya, nebak-nebak bilangnya saya itu banyak masalah gitu yang dengan apa karena ini gitu kan dia menerangkan gitu ya. Terus itu Anda harus dibersihkan dari semua itu, soalnya istilahnya harta yang selama ini harta yang kotor dan segalanya gitu toh harus dibersihkan semua dan nanti istilahnya harus dikuras dulu bersih biar nanti diisi lagi ya air yang bersih buat mandi biar segar kan gitu. Oh gitu. Terus gitu, setelah itu sampai uang receh-receh pun itu diminta semua ya. Ngakunya dia Habib mau kasih ijazah ini dan dia menjamin kalau nanti sore itu nanti akan datang rezeki banyak. Banyak, kalau enggak berani potong tangan saya, bilang gitu kok. Berarti uangnya panjenengan berikan semua ya? Saat itu ya karena dia harus menjanjikan nanti sore itu ada uang dan kemudian dia memang harus dibersihkan semua, istilah bak itu harus dikuras dulu, dibersihkan biar nanti diganti dengan saya yakin kan, dia bilang kamu yakin dengan Allah kan, kalau yakin ya harus lepaskan semua kan gitu, harus lepaskan semua, dibersihkan semua biar nanti diganti oleh Allah. Ini Habib yang bicara kan gitu bilangnya. Ini Habib yang bicara.
Percayalah, Habib yang bicara ini tidak sembarang orang. Bisa ketemu Habib tidak sembarang orang bilang gitu. Masya Allah. Oke ya, barusan itu ada apa ya, pernyataan beliau wali santri, seorang wali santri yang mungkin anaknya mondok di tempatnya Kiai Muharrar ini yang namanya Kiai Muharrar, dan beliau menceritakan kisahnya yang kemarin ada oknum Habib yang mengaku Habib. Oh begitu ya modusnya ya, tiba-tiba si Habib ini ada di tempat sini, ada di tempatnya Kiai Muharrar gitu loh. Jadi beliau si Habib, oknum Habib ini menebak-nebak dulu gitu loh, modusnya seperti itu, menebak-nebak dulu. Ada masalah di terawang-terawang kan, bangsat ini sama sekali, bangsat sekali ini, wajingan yang seperti ini nih, nggak punya malu gitu loh. Kenapa saya sekeras ini gitu loh, karena beliau karena oknum Habib itu membawa-bawa jenenge pangeran gitu loh, membawa-bawa jenenge Rasulullah gitu loh, kan bajingan lek ngono kuwi gitu. Tapi ending-endingnya tawang gitu loh. Dan beliau, pernyataan beliau barusan ya, itu sampai uang sereceh pun dulu diembat sama oknum Habib ini gitu. Apa nggak bajingan orang seperti ini? Bajingan lah, nggak punya malu tuh. Oke, kita akan lanjut videonya. Maaf kalau kalau kata-kata saya kasar, soalnya membawa-bawa jenenge pangeran ambil Rasulullah kan sing elek, dan sing elek sapa terus, bangsat ya. Tidak Di waktu sembarang itu orang panjenengan anu ya ngirimi bisa ketemu ngirimi Habib. ngirimi putri panjenengan nggih, ngirimi Ya, putri ini. betul, betul. Ya di waktu itu panjenengan sudah memberi uang sama putri panjenengan apa belum? Bahkan uang itu sudah 300 itu saya berikan. Setelah sampai sana yang saya bawa diminta semua harus dibersihkan. Bahkan Terus? yang saya berikan anak saya ini anak saya ini disuruh ngambil sekalian, itu harus dibersihkan juga. Masya Allah, berarti uangnya panjenengan dikuras semua, habis bersih. terus uang yang panjenengan berikan ke anak panjenengan juga diminta juga. Diminta, Masya harus Allah, dibersihkan juga. Masya Allah. Percaya nanti sore ada ganti dari Allah. Kalau ente itu benar-benar iman sama Allah, gitu bilang. Masya Allah, Masya Allah. Terus Ya, saya dikasih tasbih, katanya di Ya. Jaya ini nanti bisa istilahnya narik rezeki dengan cepat dan lain sebagainya. Pokoknya bicaranya gitu. Masya Allah. Lah, Tapi hati nurani panjenengan kira-kira orang seperti itu duriahnya Rasulullah apa tidak? saat itu saya belum berpikir sampai di situ, karena memang kok dia tahu saya baru banyak masalah. Memang saat itu saya baru di PHK dari perusahaan kan gitu ya. Masya Allah. Perusahaan dan saya bilang memang banyak masalah yang lo bilangnya dia orang-orang dan sekeliling Anda itu banyak memfitnah Anda. Memang saya rasakan iya di pekerjaan memang adanya seperti itu. Waktu di perusahaan kan gitu memang adanya. Iya, Masya Tak Allah. pikir apa ini benar-benar Habib yang Jadi tahu apa itu saya gitu. ada wali santri ngirimi putrinya di pondok pesantren Al Mubarak Al Arba'in. Kebetulan di waktu itu kan saya nggak ada. Nah kebetulan ada Habib yang datang ke sini. Memang biasanya ya banyak Habib-Habib ke sini minta-minta uang itu. Kebetulan saya nggak ada. Biasanya sih tak beri raketang 500 atau 300, pasti itu tak beri. Kebetulan yang ada ini wali santri, beliau ini yang datang ke sini. Lalu beliau ini wali santri ini dibilangin yang enak-enak, diramal-ramal gitu Pak nggih. Ya, betul. Kemudian semua uang beliau dirampas semua, diminta semua, alasannya dibersihkan. Dibersihkan dulu, Bahkan nanti uang kita yang rezeki sudah yang diberikan sama putrinya, ya Neng, juga. uangnya diminta juga ya. Ya, harus diminta. Masya Allah, uangnya juga diminta. Ini kejadian Ya kadial. Iki oknum Habib sing kemaruk, wis. Pokoknya wis kurang ajar pokoknya. Sampai uang anaknya yang di pondok itu diembat juga, dirampas juga. Ini ngerampok gitu loh. Dan barusan saya mendengar bahwasanya Kiai Muharrar itu sering ngasih uang
sering ngasih uang sama oknum-oknum Habib yang sering ke sana katanya ya dikasih 300, 500 itu kan menjadi kebiasaan eh, oknum-oknum yang memang mempunyai jaringan ya. Yang kalau kalau katanya kan sering ya katanya Kiai Muharrar itu ya. Berarti mereka itu punya jaringan tersendiri bahwasanya yang enak-enak itu kiai-kiai yang metune duit itu enak-enak itu mereka itu punya eh, punya catatannya mungkin gitu loh. Memang ya terus diculek panjani rumnya nggak kasihan itu ya modusnya itu karena punya masalah terus uangnya harus dibersihin semua dikasih tasbih antar menarik rezeki kampret itu semua itu. Oke ya kita akan lanjut videonya. Macam ini toh Masya Allah sering terjadi. Tolonglah apa itu Robitoh Alawiyah untuk apa itu mengingatkan lah. Jadi jangan hanya sekedar Robitoh Alawiyah ini jangan hanya sekedar organisasi yang menaungi silsilah saja, jangan. Tapi tolong. Sebab kalau dari Robitoh sendiri berdiam diri dan tidak mengingatkan, pada akhirnya akan terulang kembali seperti itu. Dan ini masyhur dan sering ada orang ngomong gini sama saya, ini fitnah, fitnah. Padahal gimana Pak, itu fitnah apa memang benar terjadi? Benar terjadi. Benar terjadi saya ya. sendiri yang mengalami, benar terjadi. Maka nama Habib itu saya rasa hanya dimanfaatkan Di waktu itu istri ikut Pak enggak? Istri ini ikut enggak? Kan ikut, menyaksikan juga. Menyaksikan. Masya Allah. Jadi uangnya gurunya Yai juga. ngaku kalau beliau guru saya. Masya Allah. Kita percaya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Habibnya itu datang ke sini ngaku kalau beliau guru saya, lalu menguras uang wali santri habis. Dia berani mengatakan gitu kok. Muharrar nih kurang ajar, sudah janjian sama saya jam 8 ndak mau Ya, nemui ndak nemui. Padahal enggak janjian sama saya. Ya, dia tuh santri saya dulu sama saya itu gitu bilang. Padahal saya nggak pernah ya belajar sama beliau. Dan ini apa itu putrinya ini uangnya dikuras semua juga, ya diambil semua ya. Masya Allah. Semoga saja ini untuk pembelajaran lah. Kita ini bukan menfitnah bukan, tapi benar-benar realita yang terjadi. Dan ini tidak cuma 1 kali 2 kali. Saya sendiri pun seperti itu Pak. Sering apa itu diminta-minta paksa, bahkan apa itu disuruh hutang-hutang, bahkan santri-santri ini Masya Allah dimintain gitu. Oke. Semoga saja apa itu Allah Subhanahu Wa Taala apa itu memberikan hidayah untuk saya dan untuk semuanya, dan semoga uang yang telah diminta Pak semoga Allah mengganti Pak nggih. Allah mengganti berlimpah-limpah, dijadikan putri panjenengan putri yang salehah, kaya raya, amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat barokah. Oke ya begitulah kelakuan oknum-oknum yang memang memanfaatkan keadaan. Banyak oknum-oknum seperti itu ya dan banyak terjadi pengakuan-pengakuan orang-orang sekarang kan mulai berani mereka itu mengungkapkan apa yang terjadi kepada mereka gitu loh. Dan pengalaman-pengalaman apa yang dulu pernah mereka alami gitu loh, tentang oknum-oknum Habib yang sering seperti itu gitu. Makanya kita itu harus cerdas, kita itu harus pinter menganalisa gitu loh. Ya pinter-pinter kita lah gitu loh. Ya untungnya mungkin saya sendiri ya, saya pribadi. Untungnya saya mulai dari dulu itu tidak menganggap mereka itu adalah cucunya Rasulullah gitu. Saya cuman menganggap mereka itu adalah pendakwah atau penceramah. Itu aja. Jadi ketika seumpamanya ada oknum Habib ya yang mengaku ke depan saya
di depan saya mengaku cucunya Rasulullah. Ya, ya saya senyum dan ketawa. Sopo kon gitu. Sini ini buat pengalaman ya bagi Anda-anda semua tentang pengakuan dan pernyataan seorang kiai dan wali murid ini gitu loh. Jadi harus berhati-hati dengan oknum-oknum seperti itu gitu loh. Licin. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan KRI harga mati.